Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk sudah bergabung di channel YouTube kami. Di sini kita akan memperagakan atau mengilustrasikan bagaimana kita menautkan link dari Google Meet, khususnya untuk akun Google Suite ke dalam LMS Moodle. Nah, kita nanti praktekkan di sini LMS Moodle-nya yaitu dari platformnya Kemendikbudristek. Oke. Yang pertama kita buka browser. Browser bisa Edge seperti saya seperti ini, Google Chrome maupun Mozilla Firefox, Safari juga sama. Dan yang paling utama kita buat Google Meet-nya, link Google Meet terlebih dahulu. Dipastikan untuk link atau akun email yang sudah terdaftar di sini adalah akun email dari Kemendikbudristek ya, yang ada instruktur belajar. Kalau ini kan saya sudah masuk, kadang-kadang nanti ada kasus seperti ini, sudah masuk ke email yang terdahulu, nanti terbuatnya akan menjadi Google Meet-nya akan pakai email yang ini. Nah, sehingga jangan sampai keliru untuk membuat link Google Meet, dipastikan yang terdaftar atau yang terlogin ke sistem yaitu akun dari email instruktur belajar. Nah, cara menambahkannya nanti cukup klik tombol untuk apabila mengakses awal seperti ini ya, atau juga bisa mengakses langsung ke Meet Google. Oke, ini untuk akses lebih cepatnya. Kita masuk ke meetgoogle.com ya, seperti ini tampilan awal untuk membuat link. Nah, ini dipastikan link yang terdaftar ya. Email yang terdaftar di sini adalah email dari instrukturbelajar.id, bukan @gmail.com, bukan ya dari universitas maupun dari tempat kerja masing-masing ya. Kita tambahkan akun terlebih dahulu ya. Kita masukkan, kita pakai seperti ini dulu ya. Yang ada embel-embelnya instruktur belajar. Oke. Ada belakangnya ada nama, biasanya kalau terdaftar depannya nama terus instruktur belajar.id. Nah, kita masukkan terlebih dahulu emailnya, ditunggu, masukkan juga passwordnya. Jangan lupa kalau yang sudah mendapat akun G Suite itu biasanya sudah ada di dalam menu PWG. Kita masukkan terlebih dahulu, jangan sampai keliru. Nah, kalau belum pasti, silahkan tampilkan kata sandi terlebih dahulu untuk memastikan kata sandi yang tertera. Klik berikutnya. Ya, dipastikan ini adalah link googlemeet.com ya. Landingnya untuk usernya itu yaitu, nah ini instruktur belajar, bukan yang bawahnya ya, sampai aktif di dahulu. Setelah itu kita bisa klik new meeting. Nah, ada tiga pilihan di sebelah kiri ya, bisa dibuat meeting untuk nanti atau dijadwalkan. Rekomendasi terbaik yaitu menjadwalkan di kalender ya, di kalender Google. Dan yang nomor dua bisa membuat langsung linknya tanpa ada otak-atik ke pilihan menu pertama. Ya, di sini kita perhatikan terlebih dahulu untuk yang pertama dulu ya. Create meeting for all later, atau kita buat meeting untuk kemudian. Maksud kemudian di sini kita bisa menjadwalkan besok, besok atau lusa itu juga bisa. Nah, kalau enaknya yang paling atas kita langsung mendapatkan tanpa mengedit ya, judulnya apa, jam berapa. Nah, itu nanti kita terserah kita. Kalau yang pertama ya, klik dulu nanti mendapatkan link. Nah, link di sini nanti muncul meetgoogle.com ya, sama kode ya paling belakang. Ini kita copy, kita blok seperti ini ya.
kita copy. Bisa kalau copy pakai tanda seperti ini bisa, tapi akan tercopy semuanya. Itu akan jadi kendala nanti. Kita langsung pilih saja bagian yang linknya ya. Kita copy Ctrl C di keyboard atau klik kanan copy. Ya, sama saja. Setelah itu kita tutup. Terus kita new tab lagi, buka kelas awalnya ya, kelas awalnya dari PPG. Ya, linknya adalah simpkp ppg.simpkp.id ya, langsung tunggu dulu. Nah, untuk alamat surel bisa diisikan email yang terdapat ya di email masing-masing yang dapatnya dari pusat dari universitas. Masukkan sandinya. Nah, di sini kafe ini halaman landing pertama kali. Kita pilih nanti kelas diklat. Nah, di sini akan muncul nama Bapak dan Ibu. Ada dua pilihan dari universitas maupun dari Kemendikbud. Kita pilih dari universitasnya. Nah, nanti ketika ini adalah akun dari instruktur, di bagian bawah tulisan program learning, di sini akan muncul alamat email maupun dan password ya untuk akses ke email ini tadi. Ya, email ini tadi nanti akan muncul di bagian bawah. Nah, untuk saat ini karena kita sudah mendapatkan link Google Meet-nya, tadi jangan lupa setelah di copy itu mau disimpan dulu juga tidak apa-apa. Yang penting jangan mengcopy-copy email yang tadi ya. Kita masuk ke diklatku. Terus ini perancangan pembelajaran untuk yang kedua. Nah, akan masuk ke halaman tengah. Untuk mengedit dipastikan di pojok kanan atas. Ini tulisannya turn editing on. Nanti diklik sampai muncul tulisan turn editing off. Ya, ciri-cirinya sudah aktif atau belum? Ya, nanti di sini akan muncul tanda-tanda seperti ini. Kalau ini kita klik lagi, muncul tulisan turn editing on, tidak ada muncul tanda-tanda seperti edit atau lain sebagainya. Klik dahulu sampai tulisannya turn editing off. Ya, turn editing off. Setelah itu kita masuk ke nomor 3. Ini adalah tampilan menu LMS dari Kemdikbudristek. Masuk ke perancangan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pertama itu yaitu di kegiatan 3A identifikasi masalah rencana aksi. Di sini sudah tertera nama-nama instruktur dan guru pamungnya. Nanti disesuaikan masuknya ke area mana. Nanti ini kita contohkan ke area kelompok 3. Oke, kelompok 3. Nah, klik. Nah, ketika masuk ke bagian ini, nah, kita klik gerigi sebelah kanan, masuk ke edit setting. Nah, nanti ada pertanyaan kok ini belum muncul. Itu berarti kita kembali ke menu awal. Diusahakan ini sudah turn editing off sebelum otak-atik ya. Ini dipastikan turn editing off tulisannya. Kita masuk ke room. Nah, ada gambar gerigi, edit setting. Ini yang perlu kita ganti. Untuk general name dibiarkan saja. Deskripsi juga dibiarkan default atau pemberian dari pusat. Kita cuma mengganti tanggalnya. Untuk karena pelaksanaan mulai 2 Agustus berarti dipilih 2 Agustus pukul berapa. Nah, terserah dari instruktur masing-masing. Kita analogikan pukul 7 karena durasi time span-nya kurang lebih 150 menit. Jadi 2 jam setengah. 9.30. Setelah selesai, nah
Untuk link Google Meet ini tadi yang kita copy tadi, kita pastekan di sini. Nah, sampai ini berubah. Tadi awalnya yaitu MVKSYNPIWV. Ini bawaan dari pusat. Ini yang harus kita ganti sesuai dengan kode yang kita dapatkan tadi. Ya, yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Caranya tadi ketika awal di blok bagian tulisan ini kita klik kanan paste. Nah, ini sudah berubah. Setelah selesai baru kembali ke bagian di save dan kembali. Sudah jadi. Untuk memastikan linknya jadi atau belum, kita klik lagi ke kelompoknya, terus kita arahkan enter the room, klik. Nah, akan muncul ke tab baru. Nah, ini kekeliruan yang kedua. Pastikan ini link sesuai dengan apa yang tertera yang kita copy tadi. Oke, yang sesuai tertera yang tadi. Terus yang kedua, kalau ini statusnya minta bergabung, nah, email ini bukan dari email pembuat. Ini email yang awal, yang Gmail. Sedangkan yang kita buat tadi harusnya adalah email instruktur. Sehingga ketika ada masalah seperti ini yang fatal, yang menjadi kendala dan masalah. Silahkan diganti akun. Ya, ada peringatan seperti ini tidak apa-apa. Nanti pilih yang ada embel-embel instruktur belajar ID. Nah, setelah ini terganti, otomatis tulisannya tadi tidak minta bergabung, tapi akan bertulisan join now. Nah, apabila ini tulisan sudah join now, berarti sudah benar. Ya, pastikan ini sudah email instruktur, terus muncul join now. Sekarang kita join now. Nah, ini kita sudah masuk, tinggal kita admit peserta sesuai dengan kelas masing-masing. Ya, untuk melakukan admit selama presentasi tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat, sehingga diharapkan sebelum melakukan presentasi atau slide share screen itu peserta sudah masuk semua. Tapi kalau memang belum ada yang masuk, kita tunggu, kurang lebih kita tunggu beberapa menit, ya. Ini contoh saya akan memasukkan peserta. Nah, ini nanti akan ada peserta minta bergabung. Nah, seperti ini. Ya, kita admit. Nah, sudah muncul seperti ini, berarti peserta sudah muncul. Nah, untuk memberikan efek atau biar kita bisa melihat seluruh peserta, itu ada di pengaturan titik 3 ini semua. Oke, ada namanya change layout atau kita mengubah tatanan. Secara default, secara umum, itu akan dipilih auto dan ini displaynya hanya berapa orang ini? 9 orang. Nah, kita pilihnya sampai ke 49 orang. Jadi, nanti secara auto bisa ketika ada yang berbicara nanti akan muncul orang yang berbicara atau mau buat yang kecil-kecil style. Nah, ini kotak-kotak kecil. Dan lebih enaknya kita pakai auto biar nanti bisa menyesuaikan ketika tidak ada yang share screen tampilannya akan kotak-kotak kecil. Kalau ada yang berbicara nanti kotaknya menjadi sidebar seperti ini. Nah, tapi yang paling penting di bagian bawah ini kita arahkan sampai ke 49 peserta. Kita tutup. Nah, untuk peserta nanti akan terdaftar dilihat di sini. Ingat untuk instruktur nanti ketika ada yang baru masuk otomatis mic-nya masih menyala. Nah, untuk menutup semuanya kita all mute
ya, biar nanti ketika instruktur memberikan arahan atau keterangan kepada peserta lain, semuanya tertutup. Nah, ketika nanti sudah mulai diskusi, kita sebagai adminnya, sebagai yang memegang Google Meet-nya tidak akan bisa membuka mic peserta, sehingga kita harus mengingatkan peserta untuk membukakan mic ketika akan berbicara. Untuk merekam, ya, ada di sebelah kanan pada menu aktivitas. Nah, sini secara default dari Kemendikbudristek menyediakan dua fasilitas, recording dan whiteboarding. Ya, kita manfaatkan di sini ada recording. Kita start record, start, sampai muncul tulisan merah di pojok kiri. Ya, nah, ada tulisannya record, merah. Kita tutup, bisa tutup. Ketika mau share screen, ya, ketika mau share screen, kita pilihnya present now. Ada 3 pilihan, ya, entry screen atau seluruh layar yang aktif. Window, berarti ini maksudnya window adalah window yang terbuka. Tab adalah tab browser. Ya, untuk lebih fleksibelnya kita buatnya yang entry screen. Kita klik, kita pilih screen yang aktif sampai muncul tulisan share warna biru, kita klik. Nah, ini kita sudah posisi ini kalau sudah muncul di bawah, ya. Ketika sudah muncul di bawah seperti ini, ada stop sharing hide. Nah, berarti posisi kita sudah share screen. Kita mau buka apapun bisa. Nah, ini yang kurangnya Google Meet dengan aplikasi lain. Ketika kita membuka seperti ini, kita tidak bisa menampilkan peserta yang aktif itu saya siapa saja. Seperti halnya Zoom, itu beda. Tapi yang menjadi indikator bahwa kita sedang share screen adalah di sini, di bawah. Ada tulisannya meetgoogle.com sharing your screen, atau artinya kita masih keadaan membagikan layar kita. Ya, apapun aktivitas yang kita lakukan di sini itu akan terekam. Ya, untuk memberhentikan kita stop sharing. Nah, untuk selesai, sebelum kita kegiatan selesai kurang lebih 150 menit sebelum klik leave call, kita pastikan rekaman kita berhenti terlebih dahulu. Nah, stop recording, stop record. Setelah berhenti, baru kita tutup end the call. Nah, kesalahan yang ketiga, ketika kegiatan sudah selesai, itu belum di stop recording. Akhirnya, kalau mic-nya masih aktif, peserta yang masih di dalam itu dapat rekam terus sampai selesai. Nah, jadi durasinya panjang. Itu kendala-kendala yang ditemui di lapangan ketika melakukan meet seperti itu. Nah, itu tadi cara-caranya untuk menautkan Google Meet ke LMS dan Room. Begitu untuk kesempatan pada hari ini, kurang lebihnya demikian, dan catatan memang dari peserta harus mengakses sampai peserta mengklik enter the room sampai muncul kegiatan seperti itu. Kalau peserta tidak sampai klik enter the room, maka dianggap tidak hadir. Sehingga fatal ketika kita menyertakan link Google Meet ke dalam grup maupun di-share langsung kepada peserta. Otomatis peserta tidak akan bisa melanjutkan kegiatan di bawahnya. Kan di sini ada tulisannya tidak akan tersedia jika aktivitas di atasnya itu tidak komplit. Nah, tandanya komplit nanti peserta akan diberi tanda centang secara sistematis tercentang. Kalau belum, maka tidak akan bisa mengerjakan kegiatan seterusnya sampai selesai. Demikian untuk tutorial hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.